Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2001 sampai bab 2010. Terlepas dari itu, Geralt mendapati dirinya sejenak terpana oleh kecantikan wanita itu. Memikirkan bahwa akan ada seseorang yang begitu menawan di alam Outremonde. Terlebih lagi, hampir semua orang dapat mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sangat luar biasa. Either way, setelah semua perwakilan dari sekte besar tiba, upacara pembukaan sederhana diadakan sebelum mereka diizinkan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Geralt sendiri berbagi kamar dengan Yalinda karena mereka berdua mewakili rumah pengiriman Juans. Maju cepat ke malam itu, beberapa sosok hitam terlihat melompat melintasi atap kota Gardale. Dari kelihatannya, mereka menuju kamar Yudel. Untungnya, sebelum mereka bisa terlalu dekat dengannya, Geralt menyadari kehadiran mereka, karena mereka menuju ke arah kamar Yudel dengan sangat sembunyi-sembunyi. Geralt langsung mendapat firasat bahwa mereka adalah orang jahat. Mengetahui bahwa Yudel mungkin dalam bahaya, dia dengan cepat meninggalkan kamarnya dan menuju ke kamarnya juga untuk menyelidiki. Sementara itu di kamar Yudel, dua pelayannya terlihat berdiri di depan pintu. Meskipun mereka dikirim oleh Sekte Awan Guntur untuk melindunginya, kegelapan malam akan segera merenggut nyawa mereka karena mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap dua pisau yang terbang ke arah mereka pada saat itu. Ditusuk tepat di dada mereka. Mereka berdua segera meluncur ke lantai. Mati. Tentu saja, Yudel mendengar ini, dan dia segera menghunus pedangnya sebelum menatap tajam ke pintu kamarnya. Karena semua langkah kaki di luar, dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk masalah. Pada saat itu, bunyi yang nyaris tidak terdengar di atasnya, mendorong Yudel untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat Geralt di sana melambai padanya dari atap yang terbuka. Ikut denganku. Cepat, orang-orang di luar sana mengejarmu, bisik Geralt, mendorong Yudel untuk melihat ke pintu lagi. Mendengar langkah kaki perlahan menuju pintunya, Yudel tahu dia tidak punya banyak pilihan selain melompat ke atap dan bersembunyi bersama Geralt. Untungnya, dia berhasil melakukannya tepat pada waktunya sebelum pintu kamarnya dibuka. Setelah itu, beberapa sosok hitam bergegas ke ruangan, berharap untuk berurusan dengan Yudel. Yang membuat mereka cemas, dia tidak terlihat dimanapun. Dia tidak ada di sini. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu sosok hitam. Pelacur yang beruntung ini, sepertinya kita sudah ketahuan. Tidak penting, ayo pergi sekarang. Mengejek apa yang tampak sebagai pemimpin saat dia mendengus sebelum memimpin anak buahnya pergi. Begitu mereka pergi, Geralt dan Yudel melompat kembali ke kamar. Melihatnya, Geralt terdorong untuk bertanya. Jadi, siapa sebenarnya mereka? Dan mengapa mereka mencarimu sejak awal? Mengabaikan pertanyaannya, Yudel hanya berjalan keluar ruangan. Dan ketika dia melihat dua pelayannya sudah mati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Geralt sebelum bertanya. Siapa kamu? Dan bagaimana Anda tahu mereka mengejar saya? Pada saat itulah Geralt menyadari sesuatu. Sementara Yudel terlihat lebih cantik dari dekat, Geralt lebih terkejut dengan fakta bahwa auranya sangat mirip dengan Yalinda. Karena Geralt menatapnya dengan tajam, Yudel hanya bisa sedikit tersipu saat dia mengangkat pedang panjangnya, mengarahkannya ke Geralt saat dia berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Juga, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?" Memotongnya, Geralt dengan cepat menjawab, "Nama saya Geralt Crawford, dan saya adalah peserta yang mewakili rumah pengiriman Juans dalam kompetisi antar pembudidaya. Adapun mengapa saya di sini, saya tidak bisa tidur jadi saya keluar ke sini untuk berjalan-jalan. Saat berjalan-jalan, aku kebetulan melihat sosok hitam sebelum berlari menuju kamarmu. Jadi aku hanya mengikuti mereka ke sini." Sementara Yudel tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasannya. Dia menyingkirkan pedangnya sebelum berkata, "Begitu, bagaimanapun, Anda dapat pergi sekarang. Karena semua ini tidak menjadi perhatian Anda. Anda tidak melihat apapun malam ini." Memahami. Mendengar itu, Geralt benar-benar terdiam. "Aku baru saja menyelamatkanmu. Kau tahu, apakah itu membunuh untuk menunjukkan sedikit rasa terima kasih?"
Kemarahanmu sama buruknya dengan Yalinda. Geralt berpikir dalam hati ketika dia meninggalkan tempat kejadian. Bagaimanapun, begitu pagi tiba, hari pertama kompetisi antar pembudidaya secara resmi dimulai. Pada saat itu, sebuah arena yang luas telah didirikan di kota Gardale bagi para peserta untuk berduel. Begitu semua orang ada di sana, Jenderal Lukal berjalan ke arena sebelum menyatakan, "Selamat siang, Tuan dan Nyonya. Sebelum hal lain, izinkan saya untuk meminta maaf kepada Nona Yudel, perwakilan dari Sekte Awan Guntur. Dari apa yang saya diberitahu, dia diserang tadi malam. Dan saya yakin ini berasal dari fakta bahwa penjaga kami tidak melakukan tugas garnisun mereka dengan benar. Akibatnya, dia tidak hanya hampir diserang, tetapi dua pelayannya terbunuh dalam prosesnya." Mendengar itu, semua penonton menoleh ke arah Yudel yang tidak seperti hari sebelumnya sekarang berdiri sendiri. Melihat itu, kegemparan segera muncul. Dengan banyak orang di antara kerumunan mendiskusikan mengapa para pembunuh hanya menargetkan Yudel ketika begitu banyak perwakilan dari sekte lain hadir. Pada akhirnya, mayoritas setuju bahwa Sekte Awan Guntur pasti telah menyinggung beberapa pihak besar. Meskipun semua ini sangat mengecewakan, itu tidak mengubah fakta bahwa persaingan antar pembudidaya masih berlangsung sampai sekarang. Dengan itu, kompetisi akan dimulai sesuai rencana. Adapun pesaing pertama kami, duel pertama adalah antara Yudel Mullington dari Thundering Cloud Sect dan Watts Jobe dari Sect of Steel. Para pesaing, tolong persiapkan dirimu. Mendengar itu, semua orang sedikit terkejut, termasuk Geralt. Lagi pula, siapa yang mengira dia akan menjadi yang pertama bertarung? Namun, Geralt tidak melihat itu sebagai hal yang buruk. Bagaimanapun, dia sekarang akan dapat menyaksikan betapa kuatnya dia sebenarnya. Yalinda sendiri sebelumnya telah memberitahunya betapa kuatnya dia. Jadi dia ingin mengetahui seberapa benar pernyataan itu. Either way, itu tak lama setelah Yudel dan Watts memasuki arena. Sekte Baja sama terkenalnya dengan Sekte Awan Bergemuruh, dan terletak di lembah Liverbrook di selatan Sontel. Dari apa yang Geralt dengar, Watts juga merupakan murid pertama dari sekte tersebut, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia dikirim ke sini untuk mewakili mereka. Bagaimanapun, itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa sekte besar seperti itu akan berduel langsung. Itu pasti membuat semua orang bersemangat. Apapun masalahnya, Watts memperhatikan Yudel dengan baik sebelum tersenyum puas sambil berkata, "Kamu tahu, Sekte Awan Guntur selalu memenangkan tempat pertama di masa lalu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mempertahankan kemenangan beruntun mereka." Potong cer asterisk P. Sekte saya pasti akan memenangkan hadiah pertama lagi. Ejek Yudel dengan arogan. Sementara Watts benar-benar tampak percaya diri. Senyumnya yang angkuh akan membuat siapapun merasa kesal. Bagaimanapun, begitu pertempuran dimulai, Yudel mengambil inisiatif untuk mencabut pedangnya sebelum berlari ke arah Watts. Watts sendiri tidak akan mudah ditangani. Bagaimanapun, dia adalah murid pertama dari Sekte Baja, yang berarti dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada Yudel. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Yudel, dan hanya menghunus pedangnya sendiri ketika dia melihat Yudel berlari ke arahnya, sebelum meluncurkan Aura Blade padanya. Melihat itu, Yudel langsung bergerak ke samping untuk menghindari serangan itu sebelum meluncurkan Aura Blade-nya sendiri ke arah serangan itu. Dengan suara ledakan, kedua Aura Blade bertemu, menciptakan ledakan besar yang membuat Yudel dan Watts harus mundur beberapa langkah untuk menstabilkan diri. Ternyata, keduanya berimbang, menatap dengan mata terbelalak pada semua yang baru saja terjadi. Yalinda tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sepertinya Yalinda dan Watts memiliki kekuatan yang hampir sama. Tidak terlalu, asal tahu saja, Yudel belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Jawab Geralt dengan nada percaya diri. Sementara Yalinda dibiarkan bingung mengapa dia mengatakan itu. Yudel sendiri hanya mengangkat pedangnya sebelum menutup matanya. Setelah melihat itu, Yalinda tidak bisa menahan diri untuk tidak memekik sebelum berkata, "Tuan, jika tebakanku benar, Yudel sepertinya sudah siap menyerang dengan teknik pedang Blins. Itu adalah serangan pedang terkuat dari Sekte Awan Guntur." Apakah itu benar-benar kuat? Tanya Geralt sedikit skeptis. Ini, asal tahu saja, hanya murid sekte itu yang diizinkan untuk mempelajari tekniknya. Jelas Yalinda. Membuat Geralt mengangguk. Adapun Watts, dia sudah tahu bahwa Yudel akan menyerang dengan gerakan terkuatnya. Mengetahui hal itu, Watts yang tidak mau kalah begitu saja segera mulai menyiapkan skillnya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya cara untuk melewati serangannya. Sial baginya. Dia agak terlambat. Langkah pertama teknik pedang Blins,
Cloud Execute raung Yudel saat dia membuka matanya. Setelah itu, pedangnya mulai bersinar dalam aura yang menyilaukan. Dan hampir sedetik kemudian, Yudel menghilang. Secara alami, ini membuat jantung Watts berdetak kencang. Dan dia segera mengambil posisi bertahan. Mengerahkan aura kuat yang mungkin akan membantunya menahan serangannya sedikit lebih baik. Sayangnya baginya, begitu auranya siap untuk pergi, seberkas cahaya menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Sekarang berdiri tepat di depannya. Yudel yang tidak memberinya ruang untuk membela diri langsung berteriak. Langkah kedua teknik pedang Blins, Clear Moon. Saat dia mengatakan itu, beberapa bilah bayangan yang berkedip-kedip seperti cahaya bulan mulai melesat ke arah Watts. Bahkan tidak dapat merespons tepat waktu. Watts hanya bisa menerima kekalahannya saat beberapa bilah bayangan menebasnya. Akhirnya menyebabkan dia tersandung langsung dari arena. Dia tidak pernah memiliki kesempatan melawan serangan Yudel. Kemudian lagi, itu adalah teknik pedang paling kuat dari Sekte Awan Bergemuruh. Dengan mengingat hal itu, cukup jelas bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan darinya. Suci Cer Asteris P. Serangan itu sangat mengerikan, seru Yalinda. Tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bahkan memiliki kesempatan melawan Yudel jika dia akhirnya harus berduel melawannya. Itu benar-benar, tetap saja, ia memiliki kekurangan. Sayang sekali Watts tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya dengan benar. Jawab Geralt agak santai. Tidak seperti orang lain. Mata terlatih Geralt segera dapat mengidentifikasi cara melawan serangan itu. Hah, apakah Anda sudah menemukan cara untuk melawan serangan itu, Tuan? Jawab Yalinda tidak percaya. Tentu saja aku punya, kata Geralt dengan nada percaya diri. Dengan betapa yakinnya jawabannya, Yalinda tahu lebih baik daripada meragukan tuannya. Apapun masalahnya, sekarang Watts telah dikalahkan. Jenderal Lukal melangkah maju sebelum mengumumkan. Dan pemenang untuk babak ini adalah Yudel. Perwakilan dari Sekte Awan Bergemuruh. Mendengar itu, Yudel kemudian menyarungkan pedangnya. Karena ini hanya sebuah kompetisi, dia tidak perlu berlebihan. Selain itu, jika dia benar-benar ingin membunuh Watts, dia tidak akan menahan kekuatan penuhnya sebelumnya. Watts sendiri secara alami tidak puas dengan hasilnya. Namun, dia tahu lebih baik daripada menjadi pecundang yang sakit di depan semua penonton itu. Melakukan hal itu hanya akan mempermalukan sekte bajanya. Bagaimanapun, Kai kemudian berdeham sebelum menyatakan, pertarungan pertama yang menakjubkan. Mari kita lanjutkan dengan kontestan berikutnya. Geralt Crawford, perwakilan dari Juan's Delivery House, dan Clyde Gower, perwakilan keluarga Gower. Tolong persiapkan dirimu. Oh, saya tidak berpikir Anda akan melawan Clyde, Tuan. Jika dia lawanmu, kamu pasti akan menang. Kata Yalinda agak bersemangat. Kamu sepertinya akrab dengannya. Seberapa kuat dia? Tanya Geralt. Dia sama kuatnya denganku. Dengan kata lain, dia tidak berada di dekat levelmu. Jelas Yalinda, mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian berjalan ke arena. Clyde sendiri sudah ada di sana. Dan begitu dia melihat Geralt, dia langsung mengerutkan kening sebelum mengejek. Mengapa kamu mewakili rumah pengiriman Juans? Bukan Yalinda. Sementara yang lain tidak mengetahuinya. Clyde secara khusus melatih dirinya untuk berurusan dengan Yalinda untuk waktu yang lama. Dengan pemikiran itu, dia sangat marah sekarang karena tidak ada orang acak yang muncul selain dia. Siapa sebenarnya orang ini? Gerutu Clyde dalam benaknya, hanya tertawa kecil sebagai tanggapan. Geralt kemudian tersenyum halus sebelum menjawab. Kamu tidak akan bisa membawanya bersamaku di sini. Setelah mendengar itu, Clyde menjadi semakin muram. Tetap saja, Geralt tidak terlihat terlalu kuat baginya. Jadi dia tidak berencana untuk menganggapnya serius. Sementara semua ini terjadi, Yudel sendiri terus mengawasi Geralt. Alisnya sedikit berkerut. Lagi pula, karena ada kemungkinan dia akan menghadapinya nanti. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Ah, siapa yang peduli jika rumah pengiriman Juans memiliki 2 perwakilan? Aku akan menjatuhkanmu dulu agar aku bisa mengalahkan Yalinda nanti. Ejek Clyde dengan percaya diri. Tahu betul bahwa pria yang tampak lemah sebelumnya tidak akan pernah bisa menjadi ancaman baginya. Meskipun baik untuk percaya diri, kesombongan hanya akan menyebabkan kejatuhan. Balas Geralt, potong Cer Asteris P dan mari kita selesaikan ini. Cemberut Clyde sambil mendengus sebelum melesat marah ke arah Geralt. Tetap saja, seperti yang dikatakan Yalinda sebelumnya, Clyde sama kuatnya dengan dia. Dengan pemikiran itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Sebelum Clyde bahkan bisa sampai ke Geralt, pemuda itu sudah meluncurkannya keluar dari arena dengan satu tendangan ke dada. Clyde kedua mendarat. Dia langsung pingsan. Dan setelah terkejut,
Para penonton langsung berdiri sebelum berbalik untuk menatap Geralt dengan mata terbelalak. Memikirkan bahwa dia telah mengeluarkan Clyde hanya dalam satu gerakan. Siapa sangka Geralt sekuat ini. Bahkan Yudel terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Bagaimanapun, Geralt telah bergerak begitu cepat sehingga pada saat dia mengetahuinya, Clyde sudah terbang keluar dari arena. Sungguh kecepatan yang tidak manusiawi. Kai sendiri ternganga. Tidak heran nama kontestan terdengar begitu akrab. Untuk berpikir bahwa Geralt telah bergabung dengan kompetisi juga. Dia ingat bertemu Geralt di luar kota ketika Tanner diserang. Dan dia juga ingat Tanner memberitahunya bahwa Geralt sangat kuat. Sementara dia memiliki keraguan saat itu. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa Geralt memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun benar bahwa Clyde tidak terlalu kuat, dia tidak cukup lemah untuk dikalahkan hanya dalam satu serangan. Dengan pemikiran itu, jelas betapa kuatnya Geralt. Apapun masalahnya, Kai dengan cepat menghentikannya sebelum memerintahkan laki-laki bawa Clyde pergi untuk membiarkannya pulih. Juga, pemenang putaran kedua adalah Geralt dari rumah pengiriman Juans. Dengan pengumuman itu, Geralt kemudian kembali ke tempat duduknya. Begitu dia duduk di samping Yalinda, dia langsung memuji. Kamu sangat kuat sebelumnya, Tuan. Tidak disangka kamu bisa mengalahkan Clyde hanya dengan satu serangan. Yudel yang duduk di seberang mereka, di sisi lain, mau tak mau menatap Geralt dari dekat. Karena dia sekuat ini, dia tahu akan jauh lebih sulit sekarang untuk mendapatkan hadiah pertama. Selanjutnya, ronde berikutnya tidak terlalu penting, dan duel untuk hari pertama segera berakhir. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari itu, semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, mengetahui bahwa akan ada lebih banyak duel yang akan datang besok. Yalinda sendiri rupanya akan berduel besok. Bagaimanapun, tidak semua orang yang kalah pada hari pertama akan langsung didiskualifikasi. Itu semua tergantung pada skor yang didapat semua orang. Dan hanya 10 orang dengan skor terendah yang akan didiskualifikasi. Karena Geralt berhasil mendapatkan 1 poin. Dia saat ini memimpin. Maju cepat ke malam hari. Yalinda yang saat ini berada di kamar bersamanya dengan Geralt mau tidak mau bertanya. Katakan. Jika Anda akhirnya harus menghadapi Yudel, apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Setelah mendengar itu, Geralt menyadari bahwa dia tidak memikirkan hal itu. Setelah jeda sedikit, Geralt kemudian menjawab, "Nah, apa yang Anda usulkan untuk saya lakukan? Kalahkan dia, atau mungkin Anda berpikir saya harus menyerah begitu saja? Itu, aku tidak yakin. Sejujurnya, terlepas dari apa pilihanmu, aku akan tetap menghormatinya, Tuan. Tetap saja, aku yakin Yudel tidak akan pernah bisa menerimamu," kata Yalinda. Lagi pula, dia, dari semua orang, tahu bahwa tidak ada seorang pun di Sontel yang sekuat dia. Mendengar itu, Geralt hanya tertawa kecil sebagai jawaban. Tetap saja, dia punya perasaan bahwa dia harus bersikap lunak pada Yudel jika mereka benar-benar saling berhadapan. Setelah memikirkannya sedikit lebih lama, Geralt diminta untuk bertanya, apakah ada keuntungan nyata dalam memenangkan hadiah pertama? Ada. Pertama, Anda akan mendapatkan gelar cendekiawan nasional yang sangat terhormat di Sontel. Sang juara juga akan diberikan kesempatan untuk memilih dan mendapatkan salah satu harta berharga dari perbendaharaan nasional kita. Jelas Yalinda agak bersemangat. Oh, apakah ada banyak harta di perbendaharaan nasional? Tanya Geralt dengan nada penasaran. Tentu saja, seru Yalinda. Matanya berkilat kegirangan saat dia mengangguk. Saya melihat, kalau begitu aku pasti harus memenangkan hadiah pertama. Jawab Geralt. Minatnya sekarang terusik. Senang mendengarnya. Tuan, meskipun saya mungkin tidak memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan tempat pertama, Anda pasti tidak akan memiliki masalah dengan itu, Tuan. Setelah Anda menang, popularitas rumah pengiriman Juans pasti akan meroket, kata Yalinda dengan nada gembira. Karena Geralt mewakili rumah pengiriman Juans, jika dia menang, Tanner dan putrinya juga akan menjadi pemenang. Itu adalah kemenangan bagi mereka semua. Sejujurnya, dia awalnya berpartisipasi hanya untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat menikmati manfaat mendapatkan hadiah pertama. Pada saat itu, ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu mereka. Seketika menjadi waspada saat keduanya memelototi pintu. Yalinda yang pertama bertanya, siapa itu? Ini Yudel. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu pada Geralt. Jawab Yudel. Mendengar bahwa itu adalah Yudel, Yalinda langsung terlihat terkejut. Beralih untuk melihat Geralt, dia kemudian berbisik. Tidak kusangka Yudel akan datang mencarimu, Tuan. Apapun masalahnya, Yalinda kemudian membukakan pintu untuknya.
Begitu Yudel berada di dalam, dia berbalik menghadap Geralt sebelum berkata, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu, Geralt. Maukah Anda meluangkan waktu sebentar? Mendengar itu, Geralt kemudian menatap Yalinda sebelum mendorong ke arah pintu. Memahami apa yang dia maksud, Yalinda kemudian berjalan keluar dan menutup pintu di belakangnya. Berdiri tepat di luar, Yalinda menunggu di sana dengan sabar, mengetahui bahwa tuannya dan calon istrinya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Bagaimanapun, sekarang Yudel dan Geralt sendirian di ruangan itu. Geralt menunjuk ke sofa sebelum dengan sopan berkata, silakan, duduk. Setelah melakukannya sendiri, Geralt kemudian menambahkan, jadi, kenapa kamu datang mencariku selarut ini, Nona Mullington? Hanya ada sesuatu yang perlu aku tanyakan padamu. Jawab Yudel tanpa basa-basi. Lanjutkan, gumam Geralt. Pada dasarnya, saya telah melihat betapa kuatnya Anda. Dan saya tahu saya tidak akan pernah menjadi lawan Anda. Namun, saya harap Anda mengizinkan saya memenangkan hadiah pertama. Menjadi juara sangat penting bagiku. Pinta Yudel dengan ekspresi serius di wajahnya. Baik, namun, Anda akan berutang satu kepada saya. Dan saya dapat meminta bantuan Anda kapanpun diperlukan. Sepakat, jawab Geralt. Meskipun dia sedikit terkejut mendengarnya, Yudel merasa tidak apa-apa membuat kesepakatan seperti itu dengan Geralt. Dengan mengingat hal itu, setelah jeda singkat, Yudel menjawab, Deal. Dengan kesepakatan yang dibuat, Yudel kemudian meninggalkan kamar Geralt, maju cepat ke pagi. Yalinda dan Geralt kembali ke arena. Sementara yang lainnya sebagian besar tetap sama. Seorang lelaki tua sekarang adalah perwakilan dari Sekte Awan Bergemuruh. Bagaimanapun, akhirnya tiba saatnya bagi Yalinda untuk memasuki ring hari ini. Sejujurnya, dia hanya pernah berpartisipasi dalam kompetisi kecil sebelum ini. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi besar seperti itu, yang menjelaskan mengapa dia merasa sangat cemas sekarang. Tidak lama kemudian, Xenon Lightning melangkah maju sebelum mengumumkan, selamat siang semuanya. Ini adalah hari kedua kompetisi antara kultivator, dan pertandingan pertama adalah antara Yalinda Juans, perwakilan dari rumah pengiriman Juans, dan Levi Homewood, putra tertua dari keluarga pedang aristokrat. Tolong persiapkan dirimu. Mendengar itu, baik Yalinda dan Levi berjalan ke tengah arena, saling menatap tajam selama proses berlangsung. Begitu mereka berdiri tepat di depan satu sama lain, Levi tersenyum halus ketika dia berkata, Yah, siapa yang mengira kita akan saling bertarung hari ini? Terkekeh sebagai tanggapan, Yalinda kemudian menjawab, memang, saya harap Anda akan bersikap lunak pada saya hari ini, Tuan Homewood. Lagi pula, aku telah mendengar banyak cerita tentang ilmu pedangmu. Sementara saya senang dapat memperluas wawasan saya melalui duel kami yang akan datang. Mari kita coba untuk tidak berlebihan. Oke. Seperti yang dikatakan Yalinda, ini hanya kompetisi seni bela diri. Dan kompetisi semacam itu biasanya diadakan untuk mempererat ikatan antar penantang. Membunuh secara alami dilarang. Jadi mengalahkan lawan biasanya sudah cukup baik. Tapi tentu saja, Nona Juans. Jawab Levi, karena keduanya berasal dari keluarga kaya dan berkuasa di Sontel. Yalinda percaya bahwa Levi adalah orang yang baik. Paling tidak, dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu tercela. Bagaimanapun, sekarang setelah mereka menyetujui itu, keduanya menarik senjata mereka. Sementara Yalinda memegang cambuk hitam panjang, Levi memiliki pedang panjang yang dibuat oleh keluarganya di tangan. Menjadi keluarga aristokrat di Sontel, tidak hanya Homewoods yang terkenal dengan pembuatan pedang yang sangat baik, tetapi mereka juga terkenal karena permainan pedang mereka. Berkali-kali, ilmu pedang Homewoods telah berkembang menjadi lebih baik, dan hanya sedikit yang bisa menang melawan mereka. Karena itu, mereka menerima semakin sedikit penantang dari tahun ke tahun. Dengan mengingat hal itu, tidak banyak orang yang bisa menyaksikan kemampuan bertarung pedang Homewood yang sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, yang menjelaskan mengapa Yalinda merasa sangat terhormat bisa berduel melawan putra tertua keluarga Homewood hari ini. Bahkan jika dia akhirnya kalah, dia masih merasa puas. Apapun masalahnya, setelah saling menatap lebih lama, keduanya kemudian bergegas maju secara bersamaan. Mengambil inisiatif untuk menyerang, Yalinda mencambuknya, menciptakan suara gemuruh yang hampir membuatnya terasa seperti udara hancur berkeping-keping. Meskipun itu sangat mengesankan, Levi tidak akan membiarkannya melakukan semua tindakan. Dengan tebasan cepat dari pedangnya, kekuatan pedangnya menyebabkan cambuk Yalinda terlempar ke belakang. Meskipun serangan balik Levi, Yalinda cukup terampil dengan cambuknya.
Dengan pemikiran itu, dia segera mengubah gaya menyerangnya. Terus-menerus menyerang Levi dengan serangan cambuk jarak jauh yang mencegahnya mendekat. Setelah melihat itu, Geralt yang telah menyaksikan pertarungan sejak dimulainya mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut. Lagi pula, dia belum pernah melihat Yalinda menggunakan cambuk sebelumnya. Namun, dengan betapa terampilnya dia dengan senjata itu, Geralt merasa bahwa Yalinda telah menghabiskan waktu lama berlatih untuk kompetisi. Sementara dia harus mengakui bahwa Yalinda ahli dengan cambuk. Geralt tahu bahwa dia bukan tandingan Levi. Lagi pula, dia tahu bahwa Levi masih bersikap lunak padanya. Jika Levi benar-benar memutuskan untuk serius, maka Yalinda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Bukannya dia mencoba untuk meremehkan muridnya, tapi inilah kenyataan dari situasinya. Terlepas dari itu, tidak lama kemudian Levi mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Menyelimuti pedangnya dalam aura bayangan, Levi kemudian mulai mengirimkan Shadow Blade demi Shadow Blade terbang menuju Yalinda. Melihat itu, Yalinda segera mencabut cambuknya, memutarnya dengan cepat di hadapannya untuk membentuk aura pelindung terhadap serangannya. Sayangnya, Yalinda agak terlambat. Bahkan sebelum dia bisa sepenuhnya mengangkat perisai pelindungnya, salah satu pedang bayangan mengenai dasar cambuknya, menyebabkan cambuk itu terbang keluar dari tangan Yalinda. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, Yalinda langsung tahu bahwa dia telah kalah. Dengan mengingat hal itu, dia segera berteriak, "Aku mengaku kalah." Yalinda, misalnya, bukanlah seorang idiot. Levi kedua mulai menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya. Dia sudah tahu bahwa dia bukan lawannya. Sejujurnya, dia bersyukur bahwa dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mengakhiri pertandingan tanpa cedera. Bagaimanapun, setelah mendengar itu, Levi menyarungkan pedangnya sebelum tersenyum pada Yalinda saat dia berkata, "Harus kukatakan, aku cukup terkesan dengan caramu menggunakan cambukmu. Saya harap kami akan memiliki kesempatan lain untuk bertanding lagi di masa depan. Mungkin kita bisa belajar satu atau dua hal dari satu sama lain kalau begitu." Sambil tersenyum sebagai tanggapan, Yalinda lalu mengangguk sambil menjawab, "Tentu saja, Tuan Homewood. Juga, terima kasih telah bersikap mudah padaku." Setelah itu, keduanya membungkuk sopan satu sama lain sebelum meninggalkan arena. Dengan itu, Zenon mengambil kesempatan untuk mengumumkan, dan sudah diputuskan. Tuan Homewood dari keluarga pedang aristokrat adalah pemenangnya. Tak lama kemudian, Yalinda kembali ke tempat duduknya di samping Geralt. Menurunkan kepalanya agak lemah, dia kemudian bergumam, "Maafkan aku karena kalah, Tuan. Aku pasti memalukan bagimu." Tersenyum sebagai tanggapan, Geralt hanya menjawab, "Tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, kamu sudah melakukan yang terbaik. Lagi pula, aku sudah tahu dari awal kalau Levi jauh lebih kuat darimu. Itu hanya keberuntunganmu untuk menghadapi lawan yang begitu kuat secara langsung. Tetap saja, menang dan kalah adalah bagian dari kompetisi seperti ini, kan?" Geralt sendiri benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, muridnya jelas cukup berani untuk melawan seseorang yang jauh lebih tangguh darinya. Apapun masalahnya, sekarang setelah dia mengatakan itu, Geralt terdorong untuk bertanya, "Omong-omong, seberapa terkenal keluarga Homewood di Sontel?" Berdasarkan pertanyaannya saja, jelas bahwa minatnya pada keluarga itu telah terusik. "Yah, menurutku cukup terkenal. Lagi pula, bukan hanya Homewood salah satu keluarga aristokrat papan atas di Sontel, tetapi mereka juga terkenal dengan pedang yang mereka buat serta ilmu pedang mereka. Faktanya, mereka adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana menggunakan teknik pedang Homewood." "Jelas Yalinda, begitu. Bisakah kamu memperkenalkan Levi kepadaku? Aku ingin berkenalan dengannya," jawab Geralt. "Oh, mengapa begitu tiba-tiba, Tuan?" tanya Yalinda agak penasaran. "Yah, tidak ada salahnya untuk mengenal lebih banyak orang. Lagi pula, aku merasa Levi adalah orang yang baik," jelas Geralt dengan senyum halus. "Yah, baiklah kalau begitu. Aku akan membawamu untuk menemuinya setelah aku selesai nanti," jawab Yalinda. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk menolak saran tuannya. Bagaimanapun, sesi pagi kompetisi berakhir pada siang hari. Dan saat itulah Yalinda memimpin Geralt ke Levi. Mereka juga tepat pada waktunya karena Levi akan meninggalkan Gardale City ketika mereka menemukannya. Melihat itu, Yalinda langsung berteriak, "Emmer, kayu rumahan, tunggu." Setelah mendengar suara Yalinda yang familiar, Levi kemudian berbalik dan menunggu mereka. Begitu mereka berada di hadapannya, dia kemudian tersenyum sebelum bertanya,
Untuk apa saya berutang kesenangan ini? Nona Juans hanya tertawa sebagai jawaban. Yalinda kemudian berkata, "Yah, bukan aku yang mencarimu, tuanku yang mencarimu." "Oh, tuanmu," katamu, jawab Levi. Merasa sedikit bingung ketika dia berbalik untuk melihat Geralt. Levi, misalnya, telah menyaksikan kekalahan Clyde di tangan Geralt kemarin. Meskipun benar bahwa dia sangat mengagumi Geralt setelah itu, dia masih tidak percaya bahwa Tuan Yalinda terlihat seumuran dengannya. Either way, karena Levi tidak mengatakan apa-apa, Geralt mengambil kesempatan untuk tersenyum sebelum berkata, "Selamat siang, Tuan Homewood. Seperti yang dikatakan Yalinda, aku tuannya. Anda bisa memanggil saya Geralt Crawford." Mendengar itu, Levi kemudian tersentak sebelum menjawab, "Ah, ya. Maafkan keheningannya. Saya hanya terkejut bahwa Anda ingin bertemu dengan saya sejak awal. Bagaimanapun, aku ingat melihatmu mengalahkan Clyde hanya dengan satu gerakan kemarin. Cukup mengesankan. Harus kukatakan. Anda menyanjung saya, Tuan Homewood. Either way, Yalinda sudah memberi tahu saya tentang Anda beberapa waktu lalu. Dan itu benar-benar suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda secara langsung." "Tuan Homewood," jawab Geralt, "tahu betul bahwa tuan muda kaya seperti Levi menyukainya ketika orang lain menjilatnya." Seperti yang diharapkan, Levi langsung tersenyum lebar setelah mendengar itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia kemudian menyatakan, "Sekarang Anda hanya melebih-lebihkan, Tuan Crawford. Bagaimanapun, saya akan pergi untuk makan siang besar sekarang. Apakah kalian berdua ingin bergabung denganku?" "Yah, karena kamu telah mengundang kami dengan sangat sopan. Bagaimana kami bisa menolak?" jawab Geralt. Yalinda sendiri hanya tersenyum sambil mengangguk. Kemanapun Geralt pergi, dia juga akan pergi. Dengan itu, ketiganya meninggalkan Gardale City bersama. Tanpa sepengetahuan mereka, bagaimanapun, dua pria telah mengawasi pesta dari platform tinggi di dalam kota Gardale. Sepertinya Geralt sudah berkenalan dengan Yalinda dan Levi. "Tuan muda," gumam salah satu pria kepada pemuda yang mengenakan pakaian mewah yang berdiri di sampingnya. Pemuda itu sendiri tidak lain adalah Clyde. Dia merasa sangat terhina sejak Geralt menjatuhkannya dalam satu serangan. Dan kebenciannya terhadap Geralt tidak mengenal batas. Lagi pula, dia belum pernah dipermalukan sebelumnya dalam hidupnya. Jadi dia akan memberi Geralt pelajaran jika itu adalah hal terakhir yang dia lakukan. "Sepertinya aku peduli. Kumpulkan 4 utusan besar. Aku ingin Geralt mati di akhir ini." Dengan begitu, dia tidak akan bisa lagi mengikuti kompetisi berikut, ejek Clyde. Menyeringai sinis saat dia melihat pria yang berdiri di sampingnya. "Dimengerti, Tuan muda," jawab pria itu dengan anggukan sebelum dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Secara alami, Geralt dan Yalinda tidak tahu bahaya apa yang akan segera mereka hadapi. Bagaimanapun, mereka bertiga segera tiba di sebuah restoran dan duduk di meja. Setelah mengobrol sambil makan sebentar, mereka bertiga hampir tampak seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Lucunya, meskipun Levi dan Yalinda berasal dari keluarga terkenal dan bergengsi di Sontel, mereka belum pernah saling menghubungi secara pribadi sebelumnya. Memikirkan bahwa persaingan antar pembudidaya akan menjadi dorongan yang mereka butuhkan untuk akhirnya saling mengenal. Apapun masalahnya, setelah makan sebentar, Levi menoleh untuk melihat Geralt sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. "Omong-omong, aku ingin tahu dari sekte mana Anda berasal, Tuan Crawford?" Levi bertanya karena dia belum pernah melihat sesuatu yang mirip dengan aura dan gerakan yang digunakan Geralt dalam pertarungannya dengan Clyde kemarin. Dengan pemikiran itu, dia cukup yakin Geralt bukan orang lokal. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab dengan nada agak malu. "Anda harus memaafkan saya, Tuan Homewood. Tuan saya melarang saya mengungkapkan gelar dan sektenya." Sementara Levi tercengang mendengarnya, dia tidak melanjutkan bertanya. Melihat bahwa Levi tidak mendesak, Geralt sendiri mengambil kesempatan untuk bertanya. "Sebenarnya, saya punya beberapa pertanyaan sendiri. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, Tuan Homewood." "Oh, lanjutkan," jawab Levi. "Yah, ku dengar keluarga bangsawanmu membuat pedang, kan? Memang kami melakukannya. Sejujurnya, hampir semua orang di Sontel yang mahir dalam ilmu pedang menggunakan pedang yang dibuat oleh keluargaku." "Mengapa pertanyaan itu? Mungkinkah kamu juga tertarik untuk membuat pedang?" tanya Levi agak penasaran. Mengangguk dengan tawa kecil, Geralt kemudian dengan malu-malu menjawab, "Anda menangkap saya dengan tangan merah, Tuan Homewood. Saya hanya tertarik karena saya belum pernah melihat bagaimana pedang dibuat sebelumnya. Selain itu, saya juga ingin memiliki senjata yang cocok untuk diri saya sendiri." Geralt juga tidak bercanda. Lagi pula,
Jika semuanya berjalan lancar, ada kemungkinan dia bisa membuat Homewoods membuat senjata yang sangat cocok untuknya. Dengan begitu, dia tidak perlu melawan orang lain tanpa senjata lagi. Begitu, ya. Karena Anda adalah Tuan Nona Juans, saya hanya perlu memberi Anda sedikit rasa hormat. Baiklah kalau begitu, Anda dapat mengikuti saya ke bengkel keluarga saya setelah makan siang. Kamu bisa memilih pedang yang cocok untuk dirimu sendiri kalau begitu. Jawab Levi yang bijaksana, tanpa ragu sedikit pun. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.